Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Albert Daniel Saragi. Saya adalah dosen Politeknik Negeri Bandung. Home base saya di program studi Diploma 3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin. Saya juga mengajar di program studi Diploma 3 Teknik Aeronautika dan Diploma 4 Proses Manufaktur, serta Diploma 4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin di jurusan yang sama, yaitu jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktik pengujian material. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah cara saya atau pengajar dalam menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa dan atau untuk menerima serta merespon masukan dari mahasiswa. Sedangkan Interaction adalah menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik atau mahasiswa pada mata kuliah ini. Dan asesmen akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa itu mata kuliah pengujian material. Mata kuliah pengujian material pada program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Bandung merupakan mata kuliah praktik yang mempelajari proses karakterisasi, perlakuan panas, dan perlakuan permukaan pada material. Proses karakterisasi material pada mata kuliah ini merupakan teknik untuk mengubah sifat mekanik dengan metode pengujian material destruktif melalui uji tarik, uji lelah, uji keras, uji impak, uji puntir, dan metalografi. Proses perlakuan panas dan perlakuan permukaan sendiri adalah suatu teknologi untuk mengubah sifat dan karakteristik material dengan menggunakan panas atau termal sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mata kuliah ini bersifat mata kuliah praktik dengan bobot 2 SKS dengan durasi perkuliahan selama 6 jam pelajaran atau 300 menit. Bentuk pembelajaran mata kuliah pengujian material berupa kuliah atau ceramah, tutorial, dan praktikum. Metode pembelajaran mata kuliah ini berupa ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok, studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah dengan menggunakan media bauran. Mata kuliah pengujian material diberikan kepada mahasiswa semester 3 program studi Diploma 3. Mata kuliah pengujian material adalah mata kuliah berbasis permasalahan atau problem based learning yang permasalahannya akan dibahas ketika praktikum di setiap sesinya. Sistem perkuliahan bersifat berkelompok. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diasah kemampuannya berkolaboratif, kooperatif, serta seluruh aspek soft skill di dalam menyelesaikan pekerjaan proyektif. Setelah belajar mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memperoleh 4 kompetensi utama. Yang pertama, mahasiswa menguasai konsep dasar dalam melakukan cara-cara pengujian pada komponen atau part mesin-mesin industri proses, industri manufaktur, dan industri pembangkit. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengukuran pada komponen atau part mesin-mesin industri proses, industri manufaktur, dan industri pembangkit. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengujian kinerja komponen atau part mesin-mesin industri proses,
industri manufaktur, dan industri pembangkit berdasarkan prosedur dan standar. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menyimpulkan kinerja komponen atau part mesin-mesin industri proses, industri manufaktur, industri pembangkit berdasarkan prosedur dan standar. Untuk mencapai kompetensi tersebut, RPS mata kuliah pengujian material dirancang menjadi 14 pertemuan dengan materi-materi praktikum sebagai berikut: pengujian tarik atau tensile test, pengujian lelah atau fatigue test, pengujian keras atau hardness test, pengujian impact atau impact test, perlakuan panas atau heat treatment, perlakuan permukaan atau pelapisan logam dengan metode elektroplating, dan metalogram. Setelah mengetahui materi-materi dalam setiap pertemuan, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang teknik perkuliahan yang saya gunakan, yaitu teknik DIA. Teknik yang pertama adalah delivery. Ada 3 strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Strategi yang pertama adalah penyampaian materi dengan menggunakan textbook, karena semua standar pengujian yang dilakukan menggunakan standar internasional. Ada 6 textbook yang menjadi rujukan pada mata kuliah ini. Yang pertama, ada ASM Handbook Volume 4, Heat Treating yang ditulis oleh Arai dan kawan-kawan. Yang kedua, ada ASM Metal Handbook Volume 9, Metallography and Microstructures yang ditulis oleh Adams dan kawan-kawan. Yang ketiga ada ASM Metal Handbook Volume 9, Metallography and Microstructures yang ditulis oleh Bailey dan kawan-kawan. Yang keempat ada Mechanical Metallurgy yang ditulis oleh Dieter dan kawan-kawan. Yang kelima ada Mechanical Behaviors of Materials yang ditulis oleh Hosford dan kawan-kawan. Dan yang terakhir ada ASM Handbooks Volume 5 Surface Treatment yang ditulis oleh Nunes dan kawan-kawan. Strategi yang kedua adalah saya mengunggah bahan ajar yang dibuat oleh tim ke-Learning Politeknik Negeri Bandung. Bahan ajar yang dibuat berdasarkan topik setiap pertemuan untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Dengan mengunggah bahan ajar di e-learning, mahasiswa dapat mengakses bahan ajar dengan mudah, bahkan dapat mengurangi biaya tanpa harus memperbanyak hardcopy bahan ajar. Dan strategi yang ketiga adalah saya memberikan tugas terstruktur atau laporan proyek di setiap subtopik pengujian yang sudah dikerjakan. Teknik yang kedua adalah interaction atau interaksi. Dalam perkuliahan, saya menggunakan beberapa saluran komunikasi. Yang pertama, interaksi di kelas. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk berperan aktif di kelas dengan mengungkapkan pendapat serta menjawab pertanyaan. Saya juga menyampaikan kepada mahasiswa bahwa keaktifan mahasiswa di kelas merupakan satu dari 3 komponen evaluasi mahasiswa pada mata kuliah ini. Sebelum menyampaikan materi baru, saya juga mengulang materi sebelumnya dan menyampaikan materi baru dengan mengaitkan topik perkuliahan dengan aplikasinya di dunia kerja atau dunia industri. Untuk menarik perhatian mahasiswa bahwasanya materi kuliah ini sangat memiliki kesesuaian dengan dunia industri. Yang kedua, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi di luar kelas bersama dengan mahasiswa. Teknik yang ketiga adalah asesmen. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang harus disepakati antara dosen dan mahasiswa. Dengan mengetahui kontrak perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri dan menyusun strategi agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar serta memperoleh nilai yang maksimal. Di dalam kontrak perkuliahan, komponen penilaian pada mata kuliah terdiri dari 3 komponen evaluasi. Yang pertama, keaktifan, yaitu penilaian aktivitas partisipatif
saat kuliah atau praktikum dengan bobot 10%. Yang kedua, hasil proyek atau laporan proyek, yaitu laporan proyek mengenai hasil dari setiap proses setiap praktikum pengujian material yang berbobot 80%. Yang ketiga, kuis atau responsi, berupa tanya jawab dan tugas mengenai pemahaman hasil pembelajaran dengan bobot 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas dan ruang praktikum. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik pengujian material ya, yaitu uji tarik. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau tanya dulu gitu. Sebenarnya apa sih fungsi daripada uji tarik? Kenapa dilakukan pengujian tarik pada satu material? Dari uji itu untuk mengetahui nanti pas nyari safety factor. Safety factor itu termasuk salah satu. Tapi kalau untuk aplikasi produknya ada yang tahu? Dengan ekskavator. Dengan eskavator. Apalagi itu yang sering kita jumpai? Kaki jembatan Pak. Ya, termasuk yang seperti diterapkan ke komponen ataupun mesin A. Ternyata setelah dilakukan aplikasian, umur pakainya hanya setahun 2 tahun. Lalu dilakukan riset untuk dimodifikasi seperti itu. Sehingga kita mau lihat apa perbandingannya. Kalau lebih bagus berarti bisa diterapkan. Kalau lebih jelek tidak. Kan gitu ya. Itu yang B. Kita tidak tahu, istilahnya unidentified. Tidak tahu materialnya apa. Lalu kita lakukan pengujian. Setelah kita lakukan pengujian dapat data ya. Tadi yang saya sampaikan modulus elastisnya dapat, kekuatan loadnya dapat ya. Yang paling umum itu modulus elastisnya, E kan ya. Setelah kita temukan, kita sesuaikan dengan data kan, ketahuanlah ini materialnya apa. Seperti contohnya low carbon steel tipe apa, seperti itu ya. Ya, inilah fenomenanya ya. Cara pandangan kalian, kiri, kanan, tengah. Jadi ambil 3 titik saja. Nah, sampai di sini. Ini masing-masing per kelompok. Oke? Per dua kelompok itu. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Yang B-nya bisa jadi silakan aja nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu jauh. Nanti datanya jadi salah. Oke, bisa bedain di L-nya, L-nya atau bisa bedain. Oke. Biar kalian gunakan, jadi sistemnya masih menggunakan manual. Jadi bisa dilihat di sini step by step-nya. Di sini ada massa atau beban yang kita berikan nantinya step by step ke benda uji kita. Di sini ada komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Yang saya sudah nyalakan ada sesederhana lampu dan pump. Pump ini untuk hidroliknya ya. Nanti kita akan coba tarik, tarik bisa ulur seperti itu ya untuk melepas dan menarik. Seismografnya, dia membaca ataupun memplot grafiknya oleh mesin, tetapi skalanya masih besar. Jadi tugas saya nanti mencatat ulang dari fenomena yang ditimbulkan dari mesin itu. Kan seperti itu ya. Jadi di sini ada range-nya ataupun bersesuaian dengan material yang kita gunakan. Jadi batas maksimumnya ada 2000 kg. Ini tinggal diarahkan ke nomor 3. Nanti untuk material kita yang baja itu di 5000. Seperti itu. Karena sudah dilakukan, saya sudah lakukan pengujian beberapa kali dengan
format sebelumnya. Untuk yang aluminium itu nanti titik putusnya sekitar 1200-1300. Hanya kita cukup ambil range batas atasnya 2000. Untuk nanti yang baja di sekitar 1750 atau mendekati 2000. Jadi untuk amannya memang bisa kita pakai 2000, cuma untuk lebih aman lagi kita naikkan aja skalanya lewat dia akan bisa menekan atau menunjuk memposisikan perubahan dari panjang, jadi atau pergeseran seperti itu. Jadi kita kan tarik nih, mau nggak mau dia indikatornya akan menekan. Jadi tekanan atau perubahan daripada gaya yang kita berikan, misalnya tadi kan kalian saya sampaikan 1200 1000, kalau untuk ini tadi saya bilang ya gitu ya, atau mungkin di bawah ini juga terkadang seperti itu lah fenomenanya. Ini kan harus sesuai nih kan, karena grafiknya kan sederhana kan ya, sederhana. Jadi ada gaya dan perubahan panjang, jadi harus sinkron nih. Tadi titik misalnya nih, titik tadi kamu bilang 10, saya sebut aja 50 aja lah, lebih enak kan ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi setiap di mana, di bawah kan ya, jadi dia nanti akan mundur sebenarnya kan. Kalau lihat grafiknya ya, dia maksimum, tapi putusnya bukan di situ kan ya, putusnya dia nanti ketika ada turun lagi. Itu grafik idealnya kan ya, nanti kita lihat di mesin seperti itulah benar, kalian bisa buktikan. Oke, untuk apa namanya, itu diturunkan. Untuk dial indikator bacanya sesimpel ini. Untuk titiknya coba lihat, sama seperti kaliper ya, ada skala utama dan skala nanius. Skala utama itu di dalam, lihat yang kecil di dalam ini, dia memutarnya berlawanan arah jarum jam antar fluktuasinya. Jadi setiap pergeseran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti batas maksimumnya ada 10 mili saja. Mili kan satuannya ya, jadi batas maksimumnya 10 mili. Nanti saya langsung kasih tahu dulu untuk ininya ya, dasarnya. Misalnya dia kasih aja, cuma biasanya tidak sampai 10 mili. Biar tahu kita, kan kita sebagai orang teknik nih, supaya tahu bagaimana sih mengatasi masalah keterbatasan alat itu. Tinggal dinolkan aja lagi ke sini. Kalau untuk skala non-use-nya bisa kita menyesuaikan, kita sesuaikan. Nah, jadi kita tetap nolkan non-use-nya. Tapi kalau utamanya kita harus sesuaikan dengan jarumnya ini. Nah, sampai dia benar-benar menyentuh. Seperti itu. Simpel aja. Nah, untuk pemasangannya coba lihat ke sini. Jadi cek dulu apakah dia, kalau mau aman lagi istilahnya dia baru menyesuaikan layar di bawah. Nah, sederhana ataupun biar kalian tidak bingung-bingung, ini kan ada handle-nya kanan kiri ya. Sebenarnya lebih pada trik, kalau bisa posisikan handle-nya di kiri. Jadi ini sambil naik, sambil kita buka sedikit. Kalau kita buka utuh seperti ini, ketika dia sudah naik, dia bisa lewat nanti handle-nya. Itu trik di mesin aja. Jadi pastikan aja seperti ini kan masih ada celah gitu ya. Masih dia bisa masuk kan seperti itu. Oke. Naikin ini apa bisa? Oke, coba stop bisa. Belum kan ya? Lagi enggak? Nah ini yang saya bilang, stop bisa. Kalau tadi saya nggak langsung geser, stuck. Jadi harus sedikit digeser di sini. Oke, naik bisa. Stop. Cukup ya? Coba lihat. Ya, kalau untuk memastikan ini sudah kokoh. Oke? Sudah? Kalian salah, gambarnya tidak ideal, berarti kalian yang salah. Karena pembacaan di seismograf sama di sini sudah benar seperti fenomenanya. Oke? Oke, selanjutnya untuk apa namanya, bukan touch ya, gitu ya.
komponen-komponen gitu ya yang ada di sini. Ini return artinya kembali atau unloadingnya ya. Kalau ini hold ditahan, jadi nanti setelah load dulu lah, load artinya kalau kita udah siap prepare atau segala macamnya sudah oke semua, tinggal diarahkan load aja, sesimpel itu. Nah, kalau selanjutnya kalau sudah sampel putus, kita hold dulu, jangan langsung di return, di hold dulu. Open ini membuka beda lagi. Nggak perlu berapa detik, di hold itu diarahkan ke hold, setelah putus diarahkan ke hold, kita ambil spesimen kita, kita buka, keluarkan, baru setelah keluar semuanya termasuk juga itu. Kalau karena ini permulaan dia agak lama, tapi indikatornya adalah jarum dan engsel ini kan yang lihat. Setelah itu jarum yang besar ini akan bergerak. Pak. 50 pi. Yang berikut itu 50. 50 lagi. 2 50. 50. 50 pi. 50. Oh, udah, Don. Udah ini. Udah. Nah, coba kita. 100. Berapa tadi ya? 100. Berarti ini berapa? Yang mana pentingnya? Ya. 100. Ataupun plot kembali apa yang sudah ada di mesin, kita plot kembali di dalam suatu data seperti itu ya. Data ideal atau data umum gagangan versus tidak seperti itu ya. Jadi ada dua jenis, gagangan teknis dan gagangan sebenarnya yang mau coba saya bedah ataupun saya tulis dari gerbang ini. Jadi yang membedakan bisa kita lihat daripada formula kalkulasi ataupun setelah perhitungan ada fenomenanya di mesin. Tapi kalau untuk gagangan sebenarnya setelah seperti itu. Jadi itu pembedaannya. Jadi yang mau coba kita plot ataupun yang coba menjadi analisa data kalian yang pertama adalah kita coba melihat perbedaan regangan dan tegangan teknis dan regangan dan tegangan sebenarnya seperti itu dengan formula yang ada di depan. Nah untuk teknis itu yang spesifiknya itu harusnya F ya. Tapi data yang kita dapat dari mesin itu M. Ya, massa kan ya? Berarti harus dikali dengan yang kita dapatkan M ya. Ya, dari mesin kan hanya satuannya kilogram. Berarti harus dikali itu apa? Formulanya apa kira-kira kalau gitu? Luas penapang daripada material. Iya, seperempat. Ya, tinggal dicari, dimasukkan ke dalam. Sampai di sini. Selanjutnya untuk regangan teknis. Yang teknis sudah cukup jelas ya, ada yang 1, L0. Sudah kelihatan ya? Oke, sekarang kita lihat tegangan sebenarnya. Sehingga tegangan sebenarnya adalah ini tegangan sebenarnya ya. Logaritma natural E plus rumusnya apa? Tegangan terus nanti carinya yang sebenarnya saja ya. Nanti diambil plot tadi yang kita sempat singgung. Di daerah manakah kita temukan modulus elastis? Modulus tidak kan? Polanya tetap. Cuma yang berbeda apanya? Nah, itu ya. Coba kita nggak tahu materialnya ya.
Tapi ketika tahu datanya minimal E, maka kita apa jenis tadi apa? Baja, ya. Dan aluminiumnya. Oke. Yang kedua cari ini. Setelah ketemu datanya, materialnya. Nah, sampai di sini itu sama dengan L0 ditambah legangan plastik dikali L0. Jadi tanpa mengukur-ukur yang tadi, yang kalian ukur terakhir tadi itu kan L1 ya. L1. Coba buktikan rumus ini adalah benar. Ini ada teori yang kalian dapatkan di material ini. Ini kan praktek kita nih. Kita buktikan dong. Ada satunya berapa? 40. 40. Oh, 41 berapa? 43. Karena di sini 43. Ini ya? 0,5. Nolnya berapa? 38. Berarti di sini harus berapa dikali 38. Cuma pertanyaannya jangan dicocok-cocokin ya. Diambil dari data grafiknya saja. Ini tidak bagus. Nah, sampai di sini. Ada yang bertanya rumit? Rumit nggak? Enggak ya, harusnya enggak ya. Saya udah buat seperti ini, harusnya nampaklah kalian cerna gitu. Ya, akhiri semoga kuliah ini bermanfaat dan semoga apa yang kita diskusikan bisa berguna untuk kalian bukan hanya di Polban tapi di dunia kerja nanti gitu ya. Amin. Seperti itu. Kita ketemu lagi minggu depan untuk kuliah selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Demikian video PDD UKTPT saya di bidang pengajaran. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.